Indonesia, bangsa dan negara, rumah ideologi Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah, Tuhan yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana, mengajak diri kita masing-masing berpikir kian melembut, cerdas, dewasakan hati nurani, berdasar kitab suci agama, kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja, terus-menerus berupaya mewujudkan negara paripurna yang di dalamnya ada insan-insan berbudi pekerti luhur, perwujudan nilai Pancasila niscaya dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, pembuka yang senantiasa kami sampaikan adalah bertujuan untuk mengingatkan pada diri kita masing-masing bahwa kitab suci yang kita yakini telah sangat paripurna. Dan Pancasila dasar negara, ideologi bangsa, sudah paripurna juga. Karena itu, setiap penganut agama dan kepercayaan ketika menjalankan agamanya dengan baik, maka otomatis mengamalkan Pancasila. Hanya saja dasar negara ini yang ditafsirkan secara otentik di dalam Undang-Undang Dasar 1945, maka warna dari penerapannya satu dengan yang lainnya tentu berbeda. Dan disitulah Bhinneka Tunggal Ika terwujud dengan sempurna. Ingat bahwa sempurna bukan paripurna. Namun kali ini kami tidak membahas Pancasila. Kami berupaya untuk memenuhi permintaan dari saudara kami beserta kelompok halakohnya atau kelompok pengajiannya, yakni saudara Muhammad Anwar atau nama populer di komentar hikmatologi Eeng Amplas. Karena dulu ketika hijrah ke Denpasar, itu pertama kali Mas Anwar atau Eeng itu berjualan amplas, yaitu kertas gosok yang dipakai untuk segala kerajinan yang ada di Bali. Alhamdulillah, Mas Eeng punya kelompok pengajian yang sangat lembut bijaksana. Dan kali ini kami penuhi Mas Eeng dan juga sejumlah netizen yang pada umumnya masih menggunakan jaringan pribadi atas unggahan kami di kanal Hikmatologi ke-486, Dialog Hati Anak dan Bapak. Ini minta dilanjutkan. Nah, kali ini tentu saja kami tidak melanjutkan seluruh lirik syair dari Ada Anak Bertanya Pada Bapaknya, karya Bimbo. Namun kali ini saya ambil dua penggal baris yang merupakan pertanyaan anak sekaligus jawaban sang bapak. Mengawali pertanyaan ini atau tanya jawab anak dan bapak ini, kami angkat
dasar hikmatologi, yakni imanial bagi umat Islam. Tentu saja bagi umat lain disilahkan sesuai agama kepercayaan yang diyakini. Allah berfirman dalam penghujung surah Al-Baqarah ayat 184. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Allah memberikan informasi kepada seluruh anak manusia tanpa kecuali agama dan kepercayaan apapun. Menginformasikan, diterima tidaknya terserah hati kita masing-masing. Dan puasa itu lebih baik bagi kamu jika kamu memahaminya, jika kamu mengetahuinya, jika kamu mengenal hikmatnya, jika kamu mengenali, memahami manfaatnya. Tentu saja kita tidak akan bisa memberikan jawaban atau mengetahui tentang kelebihbaikan puasa itu dibanding dengan orang-orang yang tidak puasa. Dan Rasulullah pun memberikan jawaban. Sumu tasihu. Berpuasalah. Niscaya kamu sehat. Siapakah yang sehat itu? Orang yang sehat itu adalah orang yang sehat jiwa raganya. Beramal dimulai dari jiwanya, dari kolbunya, penggalihnya, the power of heart, kekuatan dari pikir kolbu, menyeruak ke pikir otak, yakni mikir dalam bahasa Jawa. Jadi kalau di kolbu itu menggalih, kalau di otak mikir. Kalau di kolbu berdasarkan imanial, kalau di otak berdasarkan intelektual. Karena otak bisa berpikir pada saat ada informasi yang bisa diindrawi dengan panca inderanya. Tetapi berbekal imanial maka bisa memanfaatkan mulai dari panca indera, sat indera, 6 indera atau indera ke-6, hingga sampai pada sapta indera atau indera ke-7. Dan tentu saja sampai pada indera ke-7 itu adalah apa yang kita ketahui dan yang kita dianugerahi kemampuan di dalamnya. Jadi masuk pada indera ke-6 dan indera ke-7 tanpa mengenali laku, tanpa mengenali pembelajaran yang intensif di bawah bimbingan mursyid ataupun guru utama atau guru besar, maka dikhawatirkan pada indera ke-6 dan indera ke-7 seseorang tanpa mursyid, tanpa guru utama akan terpleset pada godaan setan, jin, dan iblis. Nah, ada anak bertanya pada bapaknya, Karya Bimbo, jika dilakukan, sayangnya kami ini bukan ahli gitar dan juga bukan ahli nyanyi, tapi dulu di tahun 70-an sampai 80-an penyanyi panggung di desa. Ada anak bertanya pada bapaknya, buat apa berlapar-lapar puasa? Ini adalah pertanyaan anak pada bapaknya. Kemudian sang bapak pun menjawab, lapar mengajari rendah hati selalu. Lapar mengajari hati rendah selalu. Tentu saja saya yakin netizen lebih bagus suaranya dari kami. Apalagi ini kami dalam kondisi yang lumayan ya, padat sehari kemarin sampai dengan pagi ini tadi ya. Sehingga suara boleh jadi
tidak senormal biasanya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, hari ini pas hari Senin. Ada apa dengan hari Senin? Dan kita bertanya kepada Rasulullah, ada apa ya Rasul di hari Senin itu? Rasul pun akan memberikan jawaban kepada kita. Amal ibadah manusia diperiksa setiap hari Senin dan Kamis. Maka aku menyukai amal perbuatanku diperiksa sedangkan aku dalam keadaan puasa. Hadis dari riwayat Imam Tirmizi. Sedangkan dalam Imam Muslim disebutkan bahwa kedua hari tersebut, yakni hari Senin dan Kamis, adalah hari aku dilahirkan, adalah hari aku diutus menerima wahyu Al-Quran. Di kedua hari tersebut, Allah mengampuni dosa manusia kecuali yang bermusuhan. Hadis riwayat Imam Ahmad bin Hambal. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, dari 3 hadis 1 ayat tadi tercukupkan untuk bekal kita bahwa puasa itu, jadi ketika anak bertanya pada bapaknya, buat apa berlapar-lapar puasa? Maka sang ayah, sang bapak menjawab, lapar mengajarimu rendah hati selalu. Sungguh indah syair ini. Nah, jika demikian, seperti apakah rendah hati itu? Seperti apakah tawadu itu? Tawadu itu sendiri adalah hikmat dari seseorang menjalankan puasa. Jadi kami penuhi permintaan dari Mas Anwar dan saudara-saudara kami yang lainnya. Sengaja kami tepatkan di hari Senin. Karena setidaknya kami sangat bergembira sekali, sangat bahagia sekali. Pada saat kami mengabdi, diminta oleh Profesor, Doktor, Insinyur. Ini kok jadi lupa ya namanya, wajahnya terbayang, namanya lupa. Mohon maaf. Ya. Profesor, Doktor, Insinyur Sumarno. Ya, belakangnya ada gelar lagi saya lupa. Ya. Beliau waktu itu adalah Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Brawijaya Malang. Kami diminta membersamai beliau sebagai staf. Dan waktu itu kami diangkat menjadi tenaga dosen untuk program magister ketahanan nasional. Kemudian dalam waktu 4 hari kami dipanggil lagi untuk diamanai sebagai sekretaris program studi Magister Lingkungan dan Pembangunan. Kemudian belum 1 bulan diminta lagi untuk menjadi sekretaris program Doktor Lingkungan Hidup. Jadi dalam rentang belum 1 bulan kami diamanai 3 tugas, yakni sebagai dosen yang mengantarkan antara lain kebijakan lingkungan dan sosiologi lingkungan, termasuk di dalamnya filsafat ilmu dan metodologi. Kemudian sembari merangkap 2 jabatan sekretaris prodi S2 dan S3 tersebut. Apa yang menggembirakan? Apakah amanah-amanah itu? Tentu itu kami syukuri. Tetapi lebih dari itu yang menggembirakan adalah saudara-saudara kami, sejawat-sejawat kami, mulai dari direktur sampai dengan staf-staf
semuanya adalah ahli ibadah. Luar biasa. Jadi yang Kristen begitu rajin sekali beribadah ke gereja. Yang Islam berkaitan dengan pembahasan kita kali ini, ada yang bukan ada, tetapi 95 setidaknya sampai 98% semuanya mengamalkan puasa sunnah Senin Kamis. Dan di antara mereka ada yang merangkapnya di samping puasa Senin Kamis, puasa Yaumul Bid, Ayyamul Bid, puasa putih 13, 14, 15. Ramadan setiap bulan Hijriah atau bulan Komariah. Jadi indah sekali. Belum lagi ditambah puasanya itu dalam wujud sholat berjamaah. Ada 2 musola di lantai dasar dan di lantai 2. Dan setiap kali ada gema azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka ada teriakan dari bawah, saudara-saudara kami yang lebih muda. Salat, 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 antri wudu, antri wudu. Begitu indah. Universitas Brawijaya yang diketahui orang umum materi-materi yang diajarkan, tetapi itulah suasana yang kami alami. Hingga sekarang kami dari fakultas satu ke fakultas yang lain, pesona tebaran puasa demikian indahnya. Jadi jika ada anak bertanya pada bapaknya, buat apa berlapar-lapar puasa? Maka lapar itu mengajarimu rendah hati selalu. Dan keluarga besar Universitas Brawijaya, mulai dari saudara kami yang ada di paling ujung security atau bagian keamanan, sampai dengan mereka yang mengelola taman, berikut dosen hingga guru-guru besarnya, sangat padat mengamalkan syariat Islam dengan puasanya. Jadi, ketika anak bertanya pada bapaknya, maka bapaknya di Universitas Brawijaya Malang bisa memberikan jawaban. Karena bapak dalam pengertian atasan kita, atasan karyawan. Ketika kita bertanya dalam hati, ini hari Senin, oh Profesor Sumarno lagi puasa. Ini hari Senin, pengganti setelah beliau, Profesor Dr. Abdul Hakim puasa. Ini hari Senin, almarhum sejawat kami, Profesor Dr. Insinyur Jainal Fanani berpuasa. Ini hari Senin. Sekarang yang sudah profesor, ya, Profesor Dr. Insinyur hari ini berpuasa. Ada sejawat supir pribadi, lebih tepatnya supir dinas dari direktur, Gus Hendro berpuasa. Puasa, puasa, dan puasa. Di saat hari Senin, begitu kelihatan teduh wajah-wajah mereka yang melakukan puasa. Begitu hari Kamis, begitu teduh, sejuk tawadu, mereka ahli puasa Senin Kamis. Dan sampailah di pertengahan bulan 13, 14, 15 bulan Komariah, mereka pun menjalankan, menegakkan puasa. Sungguh indah.
kami sengaja tampilkan data nyata yang kami analisis sederhana ini, supaya saudara-saudara kami yang di luar Universitas Brawijaya Malang, yakni saudara-saudara kami yang mohon maaf tidak sempat mengenyam pendidikan di sana dan mengetahui dalamnya Universitas Brawijaya Malang, supaya mengetahuinya. Dan ada di antara itu, meskipun tidak banyak, kurang lebih staf di pasca sarjana waktu kami masih aktif, sekitar 58-60 orang. Dan di antara itu ada 2 orang yang tidak lagi berpuasa Senin Kamis, yang tidak lagi berpuasa Al-Yaumul Bid, namun sudah masuk pada puasa Daud alaihissalam. 2 dosen ini yang kami tahu bersahaja. Jadi kemanapun, ada acara apapun, ada acara makan-makan bersama, karena dulu di pasca sarjana itu setiap tidak berpuasa, bagi mereka yang tidak berpuasa, ada makan siang. Dan mereka yang berpuasa tidak sama sekali tidak tersinggung, tidak merasa kepingin, karena begitu nyaman dengan puasa dan bisa menikmati. Sembari puasa bisa melihat saudaranya asik makan siang. Dan di antara 2 orang yang ahli puasa Daud itu, ketika saudaranya lupa mengajak ke warung makan di saat istirahat tanpa bertanya, maka saudaranya yang puasa Daud ini tetap mengikuti. Rame-rame, 2-3 orang, rame-rame begitu. Ya, 4 orang kadang sampai satu ruangan ya. Sekitar 12 orang, rame-rame. Saudaranya yang berpuasa Daud itu tetap duduk dengan manisnya. Dan begitu sampai pada pemesanan, sembari tersenyum, yang berpuasa Daud mengatakan, insya Allah kami puasa. Apa yang terjadi? Mereka tidak merasa, karena sudah keseharian, tidak merasa, wah ini menggoda, tidak demikian. Tapi ada yang gemar berkelakar. Mas Hendro Gunarto mengatakan bahwa, wah orang yang sekarang berpuasa mengantarkan kita pahalanya lebih banyak. Karena digoda dengan makanan tetap berpuasa. Sehingga kita teringat akan Nabi ketika Rasulullah berjalan bersama sahabat. Kemudian sahabat itu ada yang puasa dan ada yang tidak. Rasulullah waktu itu dalam safari itu tetap berpuasa. Ada sejumlah sahabat yang tetap berpuasa. Rasulullah pun mengatakan bahwa yang terbiasa puasa walaupun safar silakan, walaupun bepergian silakan berpuasa. Dan yang tidak terbiasa berpuasa, yang jarang berpuasa, maka silakan berbuka. Sungguh indah. Dan keindahan di keluarga pasca sarjana Universitas Brawijaya Malang yang sekarang alhamdulillah ya, atas usulan dari staf-staf yang punya pemikiran cemerlang ya, itu menjadi sekolah pasca sarjana Universitas Brawijaya Malang. Apa yang dilakukan oleh saudara-saudara kami yang tidak berpuasa, kemudian yang mengajak saudaranya yang ahli puasa Daud itu, dan yang mengetahui kesehariannya, maka terutama ibu-ibu, kaum ibu yang demikian rajin membawa bekal begitu ya, maka selalu menitipkan pada 2 orang yang ahli puasa Daud itu apa? Titip apa? Titip buah, titip roti, titip kue kering. Untuk apa? Katanya, saya titip, doakan saya ketika nanti menikmati sajian berbuka ini. Sungguh indah sekali bahwa
antara yang berpuasa dan yang tidak berpuasa. Tidak saling mencela, tapi saling menguatkan. Setidaknya mendulang pahala di atas kelegaan hati masing-masing hamba. Dan ada juga seorang wanita dosen sekaligus sekretaris program studi wanita waktu itu, magister, itu Dr. Rita, sampai meminta pada orang yang ahli puasa Daud itu apa? Minta apa? Minta Tupperware, minta tempat. Untuk apa? Dibuatkan kue kering, dibuatkan masakan. Demikian juga Profesor Doktor hari ini selalu minta tempat untuk dipakai memberikan masakan ataupun kue kering. Jadi ketika ada anak bertanya pada bapaknya, bapak yang ada di kantor, bapak yang ada di birokrasi, bapak yang ada di perusahaan, bapak yang ada di rumah tangga terutama, adalah bapak yang selalu di terdepan memimpin keluarganya berpuasa. Karena hakikat puasa adalah pengendalian diri. Puasa bukan sekedar untuk menahan lapar, tetapi puasa itu adalah mengasah jiwa raga. Raga yang tampaknya tidak, atau lebih tepatnya mengendalikan diri dalam pandangan, pikiran, kemudian sampai dengan perutnya. Lapar dahaga ditanggung dengan cinta. Lebih dari itu, pengendalian diri, ucapan, perbuatan itu semakin terkendali karena hikmah dari puasa. Mohon maaf, lumayan panjang ya. Mudah-mudahan kita tidak bosan mendengarkan kanal Hikmatologi yang sangat sederhana ini. Hari ini kita bicara Immanuel dalam anak bertanya pada Bapa tentang indahnya puasa. Mohon maaf dan terima kasih atas dukungan Anda semuanya. Semoga kanal Hikmatologi setiap hari selalu menyirami bumi berikut tanamannya, menghiasi udara berikut dengan semilirnya, dengan hikmat dari Allah Tuhan yang Maha Esa. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang Maha